Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan konsep dasar nasik dan mansub. Next. Terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Hasna Nadia Ar-Rosyida, Maulidian Lutfi Kusuma, dan Reina Zara Olinda. Next. Definisi nasik dan mansub. Ayo. Secara etimologi, kata nasak dipakai untuk beberapa pengertian, yaitu menghilangkan, melenyapkan, atau menghapuskan. Dapat juga berarti memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kata nasak dapat juga berarti mengganti atau menukar, membatalkan, menghapus, memindahkan, dan sebagainya. Dinamakan nasik. Secara terminologi, nasik adalah menggantikan hukum syara dengan memakai dalil syara dengan adanya tenggang waktu. Dengan catatan, kalau sekiranya tidak ada nasik, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Next. Definisi mansub. Mansub secara etimologi dapat diartikan dengan yang dihapus, disalin, ada juga yang mengartikan dengan hukum yang diangkat. Sedangkan secara terminologi adalah hukum syara yang pertama yang belum diubah dan dibatalkan atau diganti oleh hukum dari dalil syara baru yang datang kemudian. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Problematika nasik mansub. Timbulnya sikap ulama menanggapi isu nasik dan mansub sebenarnya dalam rangka merespon surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Sehingga mereka berusaha mengkompromikan setiap ayat yang sepintas selalu memiliki gejala kontradiksi, baik dari kubu pendukung maupun penolak teori nasik mansub. Upaya mereka para ulama lalu menghasilkan satu kesepakatan sesuai pernyataan ayat tersebut, An-Nisa ayat 82, yakni tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran karena syarat kontradiksi antara lain adalah A. Persamaan subjek, B. Persamaan objek, C. Persamaan waktu atau zaman, D. Persamaan syarat, dan E. Persamaan illat dan lain-lain. Urgensitas nasih dan mansuh. Ilmu nasih mansuh dalam penggalian ajaran dan hukum Islam dalam Al-Quran sangat penting untuk mengetahui proses tasrih, penetapan dan penerapan hukum Islam. Sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah, sejauh mana elastisitas ajaran dan hukumnya, serta sejauh mana perubahan hukum itu berlaku. 1. Fungsi nasah dalam penafsiran Al-Quran. Jika fungsi nasah adalah penahapan dalam tasrih dan pemberian kemudahan, maka tidak dipastikan lagi bahwa teks-teks yang dinasah masih tetap harus ditampilkan di samping teks-teks yang menasah, karena hukum ayat yang dinasah dapat ditampilkan kembali oleh realitas dan akan terjadi kemungkinan pemberlakuannya kembali. 2. Hubungan nasah dan sabab an-nuzul dalam penafsiran Al-Quran. Teori nasah telah membangun pemahaman tentang proses tasrih, penetapan dan penerapan hukum Islam sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakatnya yang selalu berubah. Adapun fungsi nas adalah sebagai perangkat untuk membedah kandungan hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang dianggap bertentangan satu dengan yang lain. Juga nas itu adalah satu bentuk cara dari sekian banyak cara yang bersifat menjelaskan. Mengenai persoalan nas, Ibnu Hazm berpendapat bahwa nas adalah satu dari bentuk-bentuk tasih yang tidak mencakup lafaz dan keseluruhan artinya, tapi mencakup hukum dan keseluruhan masa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.